Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1, mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Syariah dengan nama anggota Aulia Siska Puspita Dewi dengan NIM 001, Mutiara Puspita Harnum dengan NIM 020, Sofi Putri Isnaini dengan NIM 025, Muhammad Fahri Zulfikar dengan NIM 033, Musaidatul Maulidia dengan NIM 046, dan Raisa Syabani dengan NIM 070. Di sini kami akan menjelaskan mengenai risk and return investasi. Return realisasi adalah return yang sudah terjadi dan perhitungannya menggunakan data historis perusahaan yang berguna untuk mengukur kinerja perusahaan. Return realisasi atau disebut juga return historis berguna untuk menentukan return ekspektasi dan risiko di masa yang akan datang. Beberapa pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah return total, relative return, kumulatif return, dan return yang disesuaikan. Sedang rata-rata dari return dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dan rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik banyak digunakan untuk menghitung rata-rata return beberapa periode. Misalnya untuk menghitung return mingguan atau return bulanan yang dihitung berdasarkan rata-rata geometrik dari return-return harian. Untuk perhitungan return seperti ini, rata-rata geometrik lebih tepat digunakan dibandingkan jika digunakan metode rata-rata aritmatika biasa. Ini mencakup total return yang diperoleh dari investasi, termasuk capital gain dan yield dari instrumen investasi syariah seperti saham syariah, reksadana syariah, dan suku. Return ekspektasi adalah merupakan prediksi atau proyeksi keuntungan yang mungkin diperoleh berdasarkan analisis terhadap kinerja masa lalu atau asumsi-asumsi ekonomi. Return ekspektasi dipengaruhi oleh analisis prospektif perusahaan dan faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja investasi di masa mendatang. Resiko adalah kemungkinan bahwa return yang diharapkan dari suatu investasi tidak akan tercapai, atau bahkan mengalami kerugian terhadap dua ukuran yang digunakan untuk mengukur resiko, yaitu deviasi standar dan beta saham. Deviasi standar menggambarkan gejolak return saham dari return rata-rata. Gejolak return tersebut dapat berupa positif, yaitu berada di bawah rata-rata. Konsep risk dan return investasi dalam perspektif syariah. Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung atau direct investment seperti berwirausaha, mengelola usaha sendiri pada sektor real, dan investasi tidak langsung, indirect investment. Investasi pada sektor non-real seperti investasi di perbankan syariah menggunakan deposito, dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, sukuk, SPSN, dan lain-lain. Untuk investasi jenis pertama ini diperlukan langkah cermat, penuh perhitungan, keberanian mengambil risiko atau risk taker, kehati-hatian, dan sikap profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Sedangkan investasi jenis kedua atau sektor non-real, resikonya tidak sebesar sektor real. Walaupun demikian, ini tetap memerlukan perhitungan yang matang agar terhindar dari kerugian yang besar. Berikut adalah gambaran keuntungan dan kemungkinan rugi investasi pada sektor real dan non-real. Gambar di atas, gambar di sini, gambar di samping ini merupakan gambaran perbandingan tingkat keuntungan atau return dan resiko dalam berinvestasi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat keuntungan dari investasi yang didapat, maka akan berbanding lurus dengan resiko kerugian investasi. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah resiko yang ditanggung akan berbanding lurus dengan keuntungan yang didapat. Sektor real bisa dikatakan sebagai lahan memperoleh keuntungan tinggi. Namun demikian, risiko ruginya pun juga tinggi. Sehingga tidak semua orang mampu bertahan dan mau terjun kepada investasi di sektor ini. Masuk nggak suaranya? Islam memandang resiko sebagai suatu sunnatullah atau hukum alam. Hal demikian terdapat kaidah dalam fikih muamalah yaitu al-kharaj bi al-dhaman dan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi yang artinya keuntungan akan berbanding lurus dengan tanggung jawab terhadap resiko atau kerugian. Dalam bahasa populernya, kaidah ini kurang lebih sama dengan high risk, high return. Artinya dalam pandangan Islam, modul yang kita tanamkan untuk investasi akan
menghadapi beberapa kemungkinan, bisa untung, bisa impas, ataupun rugi. Dalam akad syirkah atau musyarakah, kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing. Bahkan kerugian bisa ditanggung penuh investor dalam investasi akan mudah rubah dengan catatan kerugian dan risiko terjadi akibat alamiah bisnis, bukan karena perilaku curang atau lalai dari pengelola. Nah, syariat Islam telah menjadikan kedua hal tersebut menjadi dua hal yang selalu beriringan, bahwa kharaj, riba, hurm tidak bisa didapatkan kecuali dengan dhaman, staraf, dan hurm. Dalam pandangan Islam, konsep risiko dan return dihubungkan dengan prinsip-prinsip etika dan keuangan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Risiko yang diartikan sebagai mungkin terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam suatu usaha atau investasi. Sedangkan return adalah keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari suatu usaha atau investasi. Prinsip-prinsip Islam relevan dengan risiko dan return, di antaranya ada yang pertama, poron. Prinsip ini melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan yang tinggi. Nah, dalam konteks risiko, ini berarti menghindari investasi yang terlalu spekulatif atau berisiko tinggi. Kemudian ada maisir. Prinsip ini melarang perjudian atau permainan untung-untungan. Dalam konteks return, ini berarti menghindari investasi yang hanya bergantung pada keberuntungan atau spekulasi. Yang ketiga ada riba. Prinsip ini melarang bunga dalam transaksi keuangan. Dalam konteks return, ini berarti menghindari investasi yang menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko atau usaha yang nyata. Yang keempat ada halal. Prinsip ini mengharuskan semua kegiatan ekonomi dan keuangan sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks risiko dan return, ini berarti memastikan bahwa investasi dan keuntungan yang diperoleh tidak melanggar prinsip-prinsip Islam lainnya. Contoh investasi yang sesuai dengan prinsip Islam itu diantaranya ada investasi dalam sektor real seperti pertanian, peternakan, industri, dan perdagangan. Kemudian ada investasi dalam proyek-proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Lalu investasi dalam saham perusahaan yang menjalankan bisnis halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang terakhir ada investasi dalam sukuk atau obligasi syariah yang tidak mengandung riba. Ajaran syariah Islam mendukung adanya kegiatan investasi. Hal ini didukung oleh pernyataan investasinya penerapannya pada sumber daya atau harta yang tidak hanya disimpan, namun juga harus dipergunakan secara produktif. Penggunaan harta tersebut ditujukan untuk memberi manfaat kepada umat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Hasyr ayat 59 yang artinya supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Investasi dalam syariah juga telah dijelaskan dalam beberapa surat Al-Quran, yaitu Al-Baqarah ayat 261, An-Nisa ayat 9, Yusuf ayat 46-49, Luqman ayat 34, dan Al-Hasyr ayat 18. Dalam Islam terdapat konsep atau gagasan maqasid syariah yang menjadi landasan bagi hukum syariah. Investasi return dan risiko haruslah memenuhi prinsip maqasid syariah, yaitu perlindungan agama, perlindungan kejiwaan, perlindungan akal, perlindungan harta, dan perlindungan turunan. Penerapan return dalam keuangan syariah dapat diperoleh melalui berbagai kegiatan instrumen investasi seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, murabahah, dan akad-akad syariah lainnya. Fatwa syariah telah ditetapkan oleh MUI sebagai perumusan dari prinsip-prinsip syariah yang melarang usul-usul seperti horor, maisir, dan riba, sekaligus memastikan keadilan dan transparansi dalam transaksi investasi. Penerapan return dan risiko juga harus terjadi perjanjian kontrak yang jelas di awal. Hal ini disebabkan apabila terjadi kerugian, ada mekanisme yang adil untuk menanggung risiko. Adapun pandangan DSN MUI mengenai risiko dan return dalam investasi syariah, yaitu yang pertama, prinsip pembagian risiko dan keuntungan atau profit and loss sharing yang telah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI nomor 7 garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Keuntungan dan kerugian harus disepakati secara bersama antara kedua pihak. Yang kedua yaitu larangan penggunaan gharar dan ketidakpastian pada Fatwa DSN MUI nomor 80 garing DSN MUI nomor garing 3 garing 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular bursa efek. Gharar harus dihindari agar risiko investasi dapat diukur dan diterima secara wajar.
Yang ketiga yaitu return yang halal dan berbasis usaha produktif sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 32 garing DSN MUI garing 9 garing 2002 tentang obligasi syariah atau sukuk. Tidak ada jaminan return yang tetap karena hal ini dianggap menyerupai riba, sehingga keuntungan harus bersifat fluktuatif dan tergantung pada usaha yang dijalankan. Dan yang keempat yaitu investasi haruslah memiliki manajemen risiko yang baik dan terukur sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 40 garing DSN MUI garing 10 garing 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fakri dari kelompok 1 dengan NIM 21033 ingin menjelaskan tentang perhitungan return dan risiko. Nah, jadi di sini kita mulai dengan contoh soal. Di sini diketahui di sini Ibu Rina membeli sebanyak 50.000 lembar. Itu sebanyak 50.000 lembar saham di PT Astra Internasional dengan harga 6.500 per lembar atau pada awal tahun 2023. Nah, kemudian di akhir tahun saham Ibu Rina itu harganya naik menjadi 7.200. Artinya di sini ada kenaikan sebesar 700 di sahamnya Ibu Rina. Nah, di akhir tahun itu juga Ibu Rina menerima dividen sebesar 300 per lembar. Nah, maka yang ditanyakan jumlah uang Ibu Rina pada akhir tahun jika ia menjual sahamnya. Baik, di sini sudah diketahui ya. Jadi jumlah saham yang dibeli itu tadi sebanyak 50.000 lembar. Kemudian harga beli per lembarnya itu atau harga awal tahun itu sebesar 6.500 dan untuk harga jualnya itu atau harga akhir tahun itu sebesar 7.200 atau tadi kenaikan sebesar 700 rupiah gitu kan. Kemudian untuk dividennya dia juga pada akhir tahun di soal itu sebesar 300 rupiah gitu. Nah, maka di sini bisa dijawab total biaya pembelian artinya Ibu Rina itu membeli saham, yaitu dimana jumlah saham yang dibeli dengan Bu Rina dikali dengan harga beli saham tersebut, dimana harga belinya itu adalah harga awal tahun yaitu sebesar 6.500 dan jumlah sahamnya itu kan 50.000, maka dikali saja ketemu hasilnya yaitu 325 juta. Jadi ini harga pembelian saham dari Bu Rina. Kemudian total pendapatan artinya adalah kenaikan. Kalau kenaikan itu kan capital gain, nah kalau turun itu capital loss. Namun di soal itu kan dia itu naik menjadi 7.200, maka dia mengalami yang namanya capital gain gitu kan. Nah, jadi harga akhir tahun yaitu sebesar 7.200 dikali dengan jumlah lembar saham yang dipunya oleh Ibu Rina atau 50.000 lembar. Maka hasilnya yaitu sebesar 360 juta. Nah, kemudian itu juga ada yaitu total pendapatan dari dividen. Nah, tadi kan dividennya itu 300 per lembar ya di soal, dan juga dikali dengan jumlah lembar saham yang dipunya oleh Ibu Rina, yaitu dikali dengan 50.000, maka hasilnya yaitu 15 juta. Maka total kekayaan yang dimiliki Bu Rina pada akhir tahun yaitu total pendapatan dari seluruh penjualan saham yaitu sebesar 360 juta ditambah dengan total dividen atau 15 juta. Maka total uangnya itu pada akhir tahun itu sebesar 375 juta. Nah, namun kalau keuntungan bersih maka yang dihitung adalah harga dari pendapatan dikurang dengan harga pembelian. Maka dalam kasus ini tadi pendapatannya itu sebesar 360 juta dikurang dengan 325 juta dengan kekayaan atau keuntungan bersih dari penjualan saham itu sebesar 35 juta. Lanjut, tadi kan dibahas bahwasannya return itu dibagi menjadi dua, ada return realisasi dan juga return
expected return atau return yang diharapkan. Nah, untuk return realisasi itu terdiri dari dua komponen, yaitu ada yield dan juga ada capital gain atau capital loss. Nah, untuk rumusnya dari return realisasi itu PT dikurang PT minus 1, di mana PT itu merupakan harga saham tahun berikutnya, sementara PT minus 1 itu harga saham tahun sebelumnya atau harga beli saham gitu kan. Kalau PT itu berarti harga tahun selanjutnya gitu, atau pendapatan dari apa yang sudah dibeli dari saham kita gitu kan. Nah, dimana rumus PT dikurang PT minus 1 dibagi PT minus 1 itu merupakan rumus dari yield ditambah dengan pendapatan dibagi dengan PT minus 1, atau ini itu rumus dari capital gain atau capital loss. Nah, jadi di sini ada contoh soal. Jika Budi berinvestasi pada saham perusahaan Telkom Indonesia, berikut informasi dari harga saham tersebut. Nah, jadi harga beli saham pada tahun sebelumnya atau PT minus 1 itu sebesar 10.000. Kemudian harga jual tahun 2021 atau harga periode saat ini atau harga periode tahun depan gitu, itu atau di sini PT itu sebesar 12.000, maka di sini kan ada kenaikan sebesar 2.000. Nah, dividen yang diterima itu 500 per lembar ya, 500 per lembar. Dan di sini ditanya berapa total yang Budi peroleh dari investasi tersebut. Maka langsung saja di sini kita bisa jawab. Tadi kan rumusnya yaitu PT dikurang PT minus 1 dibagi PT minus 1 ditambah pendapatan dibagi PT minus 1. Nah, dimana PT-nya itu tadi kan sebesar 12.000 ya. Kemudian PT minus 1 itu sebesar 10.000. Maka di sini 12.000 dikurang 10.000 dibagi 10.000 ditambah pendapatannya tadi itu merupakan dividen. Nah, jadi ini pendapatan. Jadi ditulis saja pendapatannya itu atau dividen itu sebesar 500 dibagi dengan PT minus 1 atau harga saham periode sebelumnya atau harga beli saham. Maka return total di sini itu setelah dihitung yaitu 0,20 dibagi 0,05 atau jawabannya itu 0,25 atau 25%. Oke, lanjut. Di sini ada return ekspektasi atau expected return. Jadi untuk rumusnya ini yaitu ER atau estimated return sama dengan RI atau return I dikali dengan PRI atau probabilitas I untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, jadi ini bisa diketahui ER-nya itu return ekspektasi, kemudian return I-nya itu dari return ke I, kemudian PRI-nya itu probabilitas kejadian return ke I, dan N-nya itu adalah banyaknya return yang mungkin terjadi. Untuk contoh soal di sini ada 3 kondisi ekonomi dengan kondisi ekonomi kuat, ekonomi sedang, dan ekonomi sedang resesi. Di mana di sini dalam contoh soal terdapat 2 perusahaan, yaitu return PT Astra dan juga return PT Gudang Garam. Di mana bisa kita lihat dalam tabel. Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka tadi kan sudah diketahui rumusnya. Maka langsung saja ini ER dari PT Astra itu pada saat ekonomi kuat returnnya itu sebesar 20%. Maka probabilitas dikali dengan 20%. Kemudian pada ekonomi sedang itu probabilitasnya 0,40 dikali 8%, dan resesi 0,30 dikali dengan minus 10. Maka di sini setelah dihitung hasilnya yaitu sebesar 0,062 atau 6,2%. Kemudian untuk PT Gudang Garam sama seperti tadi, yaitu probabilitas dikali dengan return. Maka saat ekonomi kuat itu probabilitas
0,30 dikali 17%, kemudian 0,40 dikali 5%, dan juga 0,30 dikali minus 4%. Maka total ER atau estimated return dari PT Gudang Garam itu sebesar 0,059 atau 5,9%. Selanjutnya yaitu estimasi return ekspektasi menggunakan metode rata-rata aritmatika dan geometri. Nah, jadi kalau aritmatika itu lebih baik dipakai untuk menghitung rata-rata aliran return yang tidak bersifat kumulatif, sementara geometrik itu untuk menghitung tingkat perubahan aliran return variable yang bersifat serial atau kumulatif, yaitu bisa berupa 5 atau 10 tahun berturut-turut. Nah, adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Oke, jadi untuk contoh soal di sini diketahui data return dan return relatif saham PT Bank Sentral Asia atau BBCA dalam 5 tahun terakhir. Nah, jadi langsung saja tadi kan diketahui ya, kalau misalnya rata-rata aritmatika itu return 1 dikali return 2 dikali return 3 sampai return ke N dibagi dengan N atau jumlah nilai. Maka di sini langsung saja dimasukin, yaitu dari sini ke sini, yaitu ini langsung ditambah, dan juga jumlah nilainya itu kan dari 2002 ke 2006 itu kan ada 5 ya, maka ini dibagi dengan 5. Nah, hasilnya yaitu 22/75 dibagi 5 sama dengan 4,55%. Nah, ini kita menggunakan dengan metode aritmatika. Sementara metode geometri itu kan rumusnya tadi 1 ditambah return 1 dikali 1 ditambah return 2. Nah, di mana ini tuh merupakan return kumulatif ya. Jadi return kumulatif itu rumusnya return plus 1 gitu. Nah, ini bisa dilihat return kumulatif yaitu return plus 1, dimana setelah kita sudah jumlahkan hasilnya seperti berikut. Nah, jika sudah, kita langsung saja masukkan ke dalam rumus, yaitu di sini ada satu atau yang ini, kemudian ini per 1,5 ya. Tadi kan rumusnya 1,5 terus dikurang 1. Karena ini jumlahnya itu 5 tahun, maka dibaginya 1,5. Kemudian setelah dihitung itu hasilnya itu adalah 0,0334 atau 3,34%. Jadi kalau misalnya menggunakan aritmatika dia itu hasilnya 4,5%, sementara menggunakan geometri dia itu hasilnya 3,34%. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam estimasi resiko. Nah, jadi besaran risiko investasi itu diukur dari besaran standar deviasi dari return yang diharapkan atau expected return. Deviasi standar merupakan akar kuadrat dari varians. Maka di sini formula dari varians dan deviasi standar, di mana di sini kalau untuk varians rumusnya itu adalah sigma return 1 dikurang estimated return kuadrat dikali dengan probabilitas I ya. Kemudian kalau untuk deviasi standar itu rumusnya itu adalah variance return per 1,2 atau akar dari variance kuadrat. Nah, atau seperti itu. Dimana di sini ada variance return, ada deviasi standar, kemudian ER yaitu expected return, kemudian ada RI itu return yang diharapkan, itu return ke I, dan juga PR atau probabilitas kejadian return ke I. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, dimana di sini diketahui, baik kita satu-satu. Langsung ke contoh soal, dimana di sini diketahui jumlah returnnya. Kita satu-satu ya. Jumlah return yaitu ada sebesar 0,7 sampai 0,5. Kemudian untuk probabilitasnya dari return tersebut itu adalah 0,2 sampai dengan 0,2 juga gitu. Nah, jadi untuk langkah ketiga itu maka return
dikali dengan probabilitas. Jadi ini tinggal dikali, maka hasilnya itu adalah segini. Kemudian kita jumlahkan dari yang 3 ini, atau di sini itu kan ER itu hasilnya itu adalah 0,08 atau jumlah dari ER. Nah, kemudian langkah keempat yaitu return I dikurang dengan ER, atau ER tadi kan ini ya 0,8, berarti di sini 0,7 dikurang dengan 0,8, hasilnya segini. Ini juga sama, ini dikurang dengan ini, hasilnya itu segini gitu. Ini jadi dari yang satu ini itu dikurang dengan ER, maka hasilnya itu sama dengan yang langkah keempat. Untuk langkah kelima itu dikuadratkan, jadi langkah keempat ini tuh dikuadratkan. Jadi ini yang ini tuh dikuadratkan, ini kuadratkan. Jadi langsung dikuadratkan saja ya hasilnya. Kemudian setelah ketemu, maka langkah ke-6 itu dari hasil 5 ini itu dikali dengan PR atau probabilitas, dimana tadi probabilitasnya itu kan merupakan angka 2 ya. Jadi langsung saja setelah dikalikan hasilnya sudah ketemu, maka variansnya itu langsung saja ini dijumlah, maka hasilnya itu variansnya itu adalah 0,0202 gitu. Nah, kemudian kalau untuk deviasi standar tadi sudah diketahui bahwasanya rumusnya itu adalah varians per 1/2 gitu, atau akar dari varians. Maka langsung saja di sini ya, ini rumusnya, maka langsung saja dihitung hasilnya itu sama dengan 4,49%. Nah, dalam pengukuran risiko sekuritas itu perlu menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Nah, risiko relatif menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Pengukuran risiko relatif yang bisa dipakai adalah ini koefisien variansi, di mana rumus dari koefisien variansi itu sama dengan standar deviasi return, atau yang ini dibagi dengan return yang diharapkan atau expected return, yang ini expected return yang ER gitu kan. Maka langsung saja dimasukin tadi 0,0449 dibagi dengan 0,80, maka hasilnya sama dengan 0,56125 atau mungkin 50% gitu. Lanjut, selanjutnya adalah estimasi risiko portofolio. Jadi di sini konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas dalam portofolio. Nah, adapun untuk rumusnya yaitu standar deviasi P sama dengan, ini salah, jadi yang benar itu standar deviasi I dibagi dengan N per 1/2 atau akar dari N gitu kan. Nah, jadi contoh soal sini misalkan risiko dari sekuritas PT Adaro Energi Indonesia atau Adaro adalah 0,20%. Jika kita membentuk portofolio yang terdiri dari 100 saham, jadi artinya ini tuh kan N, ini tuh berarti standar deviasi I. Nah, berapa risiko dari total portofolio tersebut? Maka langsung saja kita masukkan tadi ini sama dengan 0,20 dibagi dengan 100 per 1,2 atau akar dari 100, maka hasilnya itu sama dengan 0,2 gitu. Nah, maka di sini risiko portofolio akan berkurang, yang tadinya itu 0,2 menjadi 0,02 gitu. Jadi ada pengurangan ya, karena kita membentuk portofolio sebanyak 100 saham gitu. Selanjutnya ada estimasi return dan risiko portofolio. Nah, di sini mengestimasi return dan risiko portofolio, kita berarti menghitung return yang diharapkan atau expected return dan risiko suatu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio. Nah, adapun rumusnya dari estimasi return portofolio adalah di sini W
dikali dengan estimasi return I, untuk I sama dengan 1 sampai dengan N, dimana di sini W itu merupakan bobot portofolio sekuritas ke I, kemudian sigma WI itu jumlah total bobot portofolio, dan ERI itu return yang diharapkan atau expected return dari sekuritas ke I gitu kan, dan N itu jumlah sekuritas. Nah, contohnya ini pada tahun 2019 sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham, ada PT Kalbe, kemudian PT Hanjaya, dan PT Indofood, itu menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 15, 20, dan 25%. Misalnya presentase dana yang diinvestasikan dari saham, ketiga saham tersebut itu sebesar 40, kemudian 30, dan 30, maka return yang diharapkan dari portofolio tersebut adalah, maka di sini kita jawab, tadi kan rumusnya itu bobot ke I dikali estimasi return ke I. Nah, di mana di sini diketahui dari PT Kalbe Farma, di mana bobotnya itu sebesar 40% atau 0,4 ya, 4. Dan untuk return ke I-nya itu 15%, maka di sini itu merupakan PT dari Kalbe. Kemudian untuk PT Hanjaya tadi bobotnya itu di sini diketahui sebesar 30%, dan untuk estimasi return itu sebesar 20%. Maka ini PT Hanjaya. Dan terakhir yaitu PT Indofood, dimana tadi bobotnya itu sebesar 30%, dan untuk estimasi return itu sebesar 25%. Ini PT Indofood. Maka jika sudah ketahui semua, maka langsung aja kita hitung, dan setelah kita hitung maka hasilnya yaitu 0,95 atau di sini 19,5% itu hasilnya untuk estimasi return portfolio di 3 perusahaan ini. Selanjutnya yaitu adalah menghitung risiko portofolio dalam kasus dua sekuritas. Nah, dalam menghitung risiko portofolio ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu variance, yang kedua yaitu covariance, dan yang ketiga yaitu bobot atau W tadi. Adapun di sini rumusnya yaitu deviasi standar portofolio, yaitu di mana di sini ada bobot portofolio pada aset A, terus ada bobot portofolio pada aset B, deviasi standar sekuritas A dan deviasi sekuritas B, dan yang terakhir yaitu ada yang namanya P2I atau koefisien korelasi antara sekuritas 1 dan sekuritas 2. Soalnya kita masuk soal di sini portofolio kita masuk soal. Sini ada portofolio yang terdiri dari perusahaan Nestle dan perusahaan Tesla. Pada tahun 2024 masing-masing menawarkan return sebesar 10% dan 25%. Berarti ini sama dengan bobot. Dan deviasi standar masing-masing sebesar 30 dan 60. Nah, terus alokasi dana investor pada kedua aset tersebut sebesar 50% untuk setiap aset. Nah, di sini bisa dihitung bahwasannya deviasi standar portofolio dua sekuritas yaitu 0,5 kuadrat, yaitu dimana ini merupakan bobot portofolio dari perusahaan atom alokasi. Kemudian 0,3 ini merupakan deviasi standar, terus ini juga alokasi, ini
langsung aja kita jawab. Di sini defisit standar portofolio sekuritas sama dengan 0,5 atau tadi itu alokasi dana ya. Terus kemudian 0,3 yaitu standar deviasi dari perusahaan Nestle, kemudian 0,5 tadi alokasi dana, kemudian 0,6 yaitu deviasi standar deviasi standar dari perusahaan Tesla. Kemudian rumusnya kan tadi yaitu ada dua dikali alokasi dana dan alokasi dana yaitu bobot W. Kemudian dikali koefisien covariance, terus tadi itu dikali deviasi standar perusahaan Nestle dan juga perusahaan Tesla per 1,2. Maka jika sudah gitu hasilnya itu adalah segini. Nah, kalau misalnya asumsi dari koefisien covariance itu sebesar 0,5, maka di sini kita masukkan saja. Jadi ini dia. Jadi kalau misalnya koefisien covariance itu sudah dihitung, maka hasilnya itu adalah segini ya, segini, atau hasil dari bobot atau portofolio dua sekuritas pada perusahaan Nestle dan perusahaan Tesla itu sebesar 0,367 atau 36%. 36,7%. Pengelolaan risiko dan return dalam prinsip syariah. Mengelola return dan risiko investasi syariah melibatkan beberapa prinsip penting yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip dasar dalam mengelola return dan risiko yang pertama, larangan riba. Investasi syariah harus bebas dari riba atau bunga. Sebagai alternatif, instrumen seperti bagi hasil atau mudharabah dan sewa atau ijaro digunakan untuk menghasilkan return. Kedua, transparansi dan kejujuran. Setiap akad harus jelas dan transparan agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya. Hal ini dapat membantu meminimalkan konflik dan risiko yang tidak terduga. Ketiga, kepastian dan ketidakpastian atau menghindari gharar. Dalam investasi syariah, risiko yang wajar diperbolehkan, namun ketidakpastian atau gharar harus dihindari. Kontrak yang mengandung ketidakpastian berlebih tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang kedua adalah keseimbangan antara keuntungan dan risiko, yang terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Dalam akad mudharabah, investor atau sohibul mal memberikan modal kepada pengelola usaha atau mudharib untuk mengelola dan berbagi keuntungan. Risiko kerugian ditanggung oleh investor, sedangkan pengelola tidak menerima gaji tetap, sehingga keduanya harus memahami risiko yang terlibat. Dalam akad musyarakah, semua pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko secara proporsional. Hal ini dapat menciptakan rasa saling memiliki dan mengurangi risiko bagi semua pihak. Prinsip yang ketiga adalah distribusi risiko dan return, yang terdiri dari aset yang halal. Investasi harus dilakukan pada aset yang halal dan produktif. Hal ini tidak hanya memastikan kepatuhan syariah, tapi juga mengurangi risiko reputasi. Yang kedua, diversifikasi. Strategi diversifikasi sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko. Dengan menyebar investasi ke beberapa instrumen atau sektor, risiko keseluruhan dapat diminimalkan. Dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Proses monitoring yang baik dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin muncul selama periode investasi. Evaluasi berkala juga penting untuk menilai kinerja investasi dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Implikasi manajemen risiko dan return dalam investasi syariah untuk menciptakan keberlanjutan dan keadilan dapat dipahami melalui beberapa aspek penting. Yang pertama, prinsip syariah dan keseimbangan risiko return. Investasi syariah berfokus pada keseimbangan antara potensi keuntungan yang halal dan risiko yang dapat diterima. Prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah memungkinkan investor untuk berbagi risiko dan keuntungan, sehingga meminimalkan risiko keuangan dan
meningkatkan imbalan sosial dan moral. Yang kedua, analisis resiko dan pengukuran. Analisis resiko yang menyeluruh adalah kunci dalam manajemen resiko investasi syariah. Perusahaan asuransi syariah misalnya harus memahami dan mengelola resiko investasi, termasuk resiko underwriting, resiko investasi, resiko likuiditas, dan resiko operasional. Modifikasi syariah dalam kerangka risiko dan return digunakan untuk mengelola risiko dan mencapai tingkat pengembalian yang diinginkan dengan menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, menggunakan metode risiko. Metode value at risk atau VAR adalah salah satu teknik yang paling populer untuk mengukur risiko dan return. Dalam konteks keuangan syariah, VAR membantu mengukur potensi risiko dan ekspektasi pengembalian dari berbagai jenis produk keuangan seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Penggunaan VAR memungkinkan analisis risiko yang lebih komprehensif dan independen. Yang keempat, keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Keseimbangan antara risiko dan keuntungan yaitu penting dalam menciptakan keberlanjutan dan keadilan dalam investasi syariah. Investor harus menyeimbangkan antara meminimalkan risiko keuangan dan meningkatkan imbalan sosial dan moral. Dengan demikian, investor dapat mencapai tujuan keuangan yang kompetitif sambil memantau dan menghitung kemungkinan keuntungan yang diharapkan. Praktik terbaik dalam manajemen return dan risiko bagi lembaga keuangan syariah dan investor dapat menerapkan beberapa praktik. Yang pertama, penerapan metode pengukuran risiko seperti lembaga keuangan syariah harus menggunakan metode pengukuran risiko yang efektif seperti value at risk atau VAR dan risk adjusted return on capital atau RAROC. VAR membantu dalam mengidentifikasi potensi kerugian dalam portofolio, sedangkan RAROC memberikan gambaran tentang pengembalian yang disesuaikan dengan risiko, sehingga lembaga dapat mengelola exposure risiko secara lebih baik. Yang kedua, diversifikasi produk pembiayaan. Diversifikasi antara produk pembiayaan berbasis ekuitas seperti musyarakah dan mudharabah dan berbasis utang seperti murabahah sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa produk berbasis ekuitas cenderung memberikan return yang lebih tinggi tetapi juga memiliki risiko yang lebih besar. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus menyeimbangkan kedua jenis produk ini untuk mengelola risiko secara efektif. Yang ketiga, analisis risiko secara menyeluruh, yaitu lembaga keuangan syariah perlu melakukan analisis risiko yang menyeluruh, termasuk identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Ini mencakup risiko underwriting, investasi, likuiditas, dan operasional. Dengan memahami berbagai jenis risiko ini, lembaga dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan investor. Memberikan edukasi kepada investor mengenai prinsip-prinsip investasi syariah serta risiko dan return yang terkait sangat penting. Lembaga keuangan harus menyediakan informasi yang jelas untuk membantu investor membuat keputusan yang informasional dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Yang kelima, keterlibatan ahli syariah. Melibatkan ahli syariah dalam proses pengembalian keputusan investasi memastikan bahwa semua aktivitas investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi instrumen keuangan yang halal dan menghindari investasi yang dianggap haram. Yang keenam, memonitoring dan evaluasi portofolio. Memonitoring secara berkala terhadap kinerja portofolio investasi adalah kunci untuk mengidentifikasi masalah potensial sebelum menjadi lebih serius. Evaluasi kinerja harus dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang relevan untuk memastikan bahwa tujuan investasi akan tercapai. Yang ketujuh yaitu inovasi produk keuangan. Lembaga keuangan syariah harus terus berinovasi dalam produk mereka untuk memenuhi permintaan pasar sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Produk baru seperti sukuk atau instrumen investasi alternatif lainnya dapat menarik minat investor baru dan meningkatkan diversifikasi portofolio. Dalam kesimpulannya, manajemen risiko dan return dalam investasi syariah sangat penting untuk menciptakan keberlanjutan dan keadilan. Dengan memahami prinsip-prinsip syariah, melakukan analisis risiko yang menyeluruh, dan menggunakan metode pengukuran risiko yang efektif, investor dapat mencapai keseimbangan antara risiko dan keuntungan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan menerapkan praktik-praktik juga,
Lembaga keuangan syariah dapat mengelola return dan risiko secara efektif, menciptakan lingkungan investasi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.